Selamat datang di Ruang Tamu RRI. Hari ini saya Arga Saputra yang akan menjamu dua tamu spesial kita di Ruang Tamu RRI. Hari ini pembahasannya menarik, kita akan berbincang dengan dua narasumber kita seputar jurnalistik dan jurnalisme. Kira-kira bagaimana dari kedua praktisi ini memaknai jurnalisme hari ini, bagaimana mereka berdua terus kemudian merasa bahwa profesi jurnalis ini penting, dan kira-kira apa begitu ya yang menjadi latar belakang dari dua narasumber kita pada hari ini, mau kemudian punya passion, punya kemudian keinginan untuk terus menggeluti bidang jurnalistik. Hari ini hadir dua narasumber kita di Ruang Tamu RRI, diantaranya adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Malang Raya, Mas Cahyono. Mas Cahyono, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, selamat sore, sehat selalu, alhamdulillah. Kabar baik juga hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Ruang Tamu RRI. Mudah-mudahan kesempatan hari ini menjadi pembuka kita untuk diskusi-diskusi selanjutnya dalam Ruang Tamu. Kita main tamu-tamuan ya ke depan bersama Radio Republik Indonesia. Melengkapi jumpa kita pada hari ini hadir Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Malang, Mas Benny Indo. Mas Benny, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Kabar baik? Luar biasa. Luar biasa. Dua narasumber kita hadir. Biasanya mungkin jarang sekali kita bertatap muka secara langsung. PWI AJI dalam satu meja, dalam satu forum, berbincang terkait dengan hal-hal yang kemudian jadi profesi kita sehari-hari, menjadi perhatian kita sehari-hari. Kesempatan ini mungkin kita bisa kemudian terus gali ke depan, sehingga ada forum-forum yang kira-kira mengaktualisasikan kira-kira apa yang bisa kita evaluasi dari profesi kita ya sebagai jurnalis. Sebelum kita berbincang masalah-masalah hangat di tengah kemudian yang kita jalani saat ini sebagai jurnalis, menurut Anda berdua, saya mau dari Mas Cahyono terlebih dahulu, mungkin sebagai senior begitu ya Mas Benny. Betul. Apa makna jurnalistik dan jurnalisme untuk Anda ini Mas Cahyono? Terima kasih, memang sebenarnya nggak ada perbedaannya jurnalis sama jurnalisme ya, itu sama. Nah ini jurnalis kan pekerja jurnalis yang kita tahu di lapangan, teman-teman itu kan mencari suatu informasi untuk nanti bisa dipublish di masing-masing medianya. Nah sekarang ini kan di Malang Raya ini khususnya ya, ini ada 4 organisasi, ada PWI, ada AJI, ada IJTI dan PFI. Ini yang sudah terverifikasi faktual di Dewan Pers, sehingga teman-teman ini biasanya nongkrong ngopi sama Mas Benny, ngopi, kita diskusi terkait dengan isu-isu yang lagi kita angkat-angkatnya di Malang Raya, terutama sekarang ini masalah pilkada ya, isu-isu yang saat ini sudah mulai muncul isu-isu itu, sehingga teman-teman ini sering selalu diskusi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang apa yang nantinya kita publish dari teman-teman itu di masing-masing medianya itu. Artinya ketika sudah bergabung di PWI, AJI, dan berbagai jurnalis aliansi yang lain, organisasi yang lain di wilayah Malang Raya, jurnalis kita ini semua kompeten ya? Ya, kita kebetulan di PWI tahun kemarin sudah 8 angkatan kita gelar uji kompetensi wartawan. Dan ini juga di AJI juga sama, AJI juga terus meningkatkan profesional teman-teman organisasi, terutama teman-teman wartawan untuk uji kompetensi. Kalau di PWI uji kompetensi wartawan, kalau di AJI OKJ. Jadi ada perbedaan, tapi sama maknanya dalam untuk teman-teman bisa mendapatkan kompetensi terhadap pekerjaannya sebagai seorang jurnalis. Dan ini nanti bulan Oktober juga PWI juga menggelar UKW untuk teman-teman untuk naik jenjang yang dari muda ke madya, dari madya ke utama. Ya ini sudah kita lakukan. Dan memang kita, harapan saya ini teman-teman di Malang Raya ini khususnya wartawan ini sudah sertifikasi semua, karena itu memang regulasi Dewan Pers. Karena di Indonesia ini memang pemerintah melalui Dewan Pers, nah itu membuat suatu regulasi yang memang ini masih yang diakui oleh pemerintah, Dewan Pers itu. Nah ini masing-masing lembaga kewartawanan semuanya sudah memiliki untuk bisa menjalankan uji kompetensi seperti AJI, PFI, IJTI, dia artinya sudah memiliki hak kompeten untuk bisa melakukan
atau menyelenggarakan uji kompetensi wartawan. Mengapa hal itu jadi penting, Mas Cahyono? Memang kita uji kompetensi menurut saya sangat penting sekali karena apa? Teman-teman mendapatkan suatu pendidikan, suatu pemahaman terkait bagaimana bekerja di sebagai jurnalis. Nah ini kan harus memahami semuanya, etika jurnalistik harus dipahami, undang-undang pers harus dipahami. Nah itu semuanya kan memang wartawan harus mempunyai itu semua kan dulu. Nah ketika dia uji kompetensi berarti dia sudah kompeten menjadi wartawan profesional kan gitu. Dan masih banyak karena kita lihat pertumbuhan media online setiap hari itu banyak yang baru kan gitu lah. Tapi yang teman-teman yang di lapangan itu belum semuanya dia memahami tentang jurnalistik. Sehingga teman-teman yang di lapangan, teman-teman yang sebagai wartawan harus paham jurnalistik. Ya. Dan PBI sendiri sering banyak pengaduan terkait dengan penulisan pemberitaan yang tidak sesuai atau melanggar aturan kode etik jurnalistik. Sehingga saya pun jadi ketua PBI ini sering artinya sidang Dewan Pers terkait dengan saksi sebagai bagaimana pengaduan itu terkait terutama terkait sengketa pers ya. Ini terkait pers apakah itu produk jurnalistik atau bukan produk jurnalistik. Nah ini menjadi saksi aja dari Dewan Pers karena di Kabupaten Malang khususnya itu ada beberapa pengaduan yang ini sudah saya serahkan ke Dewan Pers untuk bisa ditindaklanjuti itu. Oke. Itu kenapa jadi penting ya, Mas Benny? Ya. UKW, kemudian kalau di AJI ada UKJ, dan berbagai kemudian mungkin aliansi yang lain punya standar, punya metode dalam melakukan uji kompetensi bagi rekan-rekan jurnalisnya begitu ya. Kembali ke pertanyaan awal saya tadi, Mas Benny, apa makna jurnalistik dan jurnalisme ini bagi Anda? Kalau bagi saya, mungkin saya simpulkan jadi satu saja ya. Kami profesi ini rasa-rasanya profesi yang mulia. Semua pekerjaan mulia, tapi pekerjaan ini cukup spesial bagi saya karena kita mengantarkan pesan. Pesan itulah yang kemudian menghidupi kehidupan manusia. Bahkan di era teknologi seperti saat ini, justru peran kita sudah semakin sangat penting karena informasi bisa muncul di mana saja, tapi akurasinya kan orang masih mempertanyakan. Nah, kita punya peran yang begitu penting untuk memberikan informasi yang benar, karena informasi yang benar itu adalah hak masyarakat untuk mendapatkannya. Jadi bagi saya jurnalistik, jurnalisme, atau jurnalis itu satu kesatuan saja. Yang satu jurnalisme soal keilmuannya, jurnalis itu soal orangnya, jurnalistik soal kegiatannya. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang pada intinya kita berperan mengantar pesan. Bahkan teman-teman ada yang guyon, pekerjaan kita ini pekerjaan Nabi gitu loh, mengantarkan pesan ya. Mengantarkan wahyu. Iya. Menyebarluaskan wahyu. Tapi nggak nyampe mengantarkan wahyu. Ya, ini sangat vital sekali. Jangan sampai pesan itu salah. Kalau salah kan masuk neraka kita. Iya, betul. Mungkin kita berdua dari generasi periode yang sama. Oh iya. Milenial. Kok begitu sih? Nggak enak sama Mas. Mas Cahyono lebih senior dibandingkan kita begitu ya. Generasi Mas Cahyono ini kan mungkin generasi yang penuh kemudian semangat perjuangan, mungkin idealismenya masih tinggi, dan itu yang mungkin dipegang teguh oleh Mas Cahyono dan kawan-kawan dari generasi di atas kita untuk menjadi seorang jurnalis. Lantas kenapa Anda seorang milenial mau jadi jurnalis di antara pilihan banyak pekerjaan dan profesi yang lain? Ya, ini bagi saya jalan hidup ya, jadi jurnalis. Ini passion saya karena berawal memang keinginan saya menjadi seorang jurnalis itu kegemaran saya membaca majalah. Dulu ada majalah bola dan saya sering langganan setiap hari Jumat. Sayangnya sekarang sudah nggak terbit lagi. Saya selalu punya imajinasi ketika membaca itu. Enak ya jadi jurnalis, ketemu pemain bola, datang ke stadion, wawancara dengan pelatih. Saya mau jadi jurnalis lah. Akhirnya kesampaian juga keinginan itu dan saya menikmati. Kenapa saya mau jadi jurnalis? Bukan sekadar soal saya Gen Z, Mas Cahyono Gen X gitu kan, atau
Tapi ini memang sebuah pilihan yang menurut saya tidak bisa saya abaikan. Saya sudah mempersiapkan diri bahkan sejak sekolah menengah pertama untuk menjadi jurnalis. Saya SMA sempat menjalani masa sulit karena kuliah di tengah hutan. Saya kuliah di Kalimantan sana. Kemudian pas kuliah saya mengaplikasikannya masuk ke organisasi pers mahasiswa, menggeluti di sana, dan ya pada akhirnya itu yang menempa saya dan memperkuat keyakinan saya menjadi jurnalis dan saya punya peran penting untuk membagikan informasi, dan saya sangat termotivasi sekali ketika orang membaca tulisan saya, membaca produk saya, mereka mengalami apa yang saya alami. Ada hal-hal yang membuat mereka berimajinasi, bersemangat, mungkin juga bersedih kayak gitu. Jadi saya ingin menyentuh hal-hal seperti itu. Kenapa itu akhirnya saya memilih menjadi seorang jurnalis. Oke. Bicara masalah passion ini kan makanan hati ya, kepuasan hati begitu ya Mas Cahyono. Tapi Anda berdua hidup nggak dari passion ini? Survive nggak dari passion ini? Pertanyaan ke siapa ini? Untuk Anda berdua, dari mungkin Mas Benny terlebih dahulu. Ada yang bilang jadi jurnalis itu 10% enak. 90%-nya enak. Dan saya menikmati hidup di sini. Saya punya teman yang mungkin secara akademik bagus, dia lulus, kemudian kerja di perusahaan dengan bayaran yang tinggi, nggak sampai setahun, selesai cari kerjaan lagi, nggak lama, resign, cari kerjaan lagi. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa dia harus menjalani hidup seperti itu? Kerja di perusahaan besar, gaji yang besar, tapi berpindah-pindah. Kesimpulan saya, dia tidak menikmati pekerjaan, meskipun gajinya besar. Ketika wartawan kayak saya ya, ini saya bicara diri saya ya, it's okay gaji pas-pasan, tapi saya menikmati hidup. Kebahagiaan inilah yang kemudian, dulu saya nggak segemuk ini. Ya, ini yang membuat saya terus menikmati kegiatan menjadi seorang jurnalis. Dan saya nggak mau nanti saya mengumpulkan uang sampai di hari tua, uang itu hanya untuk biaya berobat. Karena saya cukup meyakini bahwa penyakit itu datangnya dari pikiran. Kalau kerja stres, itu pasti suatu saat akan terakumulasi menjadi penyakit. Jadi saya kerja harus senang. Baik. Ternyata itu yang membuka jalan rezeki kemana-mana. Betul. Gitu. Jadi sudah berapa lama ini Mas Benny menggeluti profesi ini? Saya aktivitas sebagai seorang jurnalis itu sejak 2009. Tapi secara profesional sejak 2015. 2009 sudah merambah? Iya, saya di waktu bidang itu jurnalistik? Pers mahasiswa di majalah kampus, fakultas, sama di kampus. Setelah selesai kuliah, saya ke sekarang ini di Harian Surya. 2015, 2 Februari 2015, hari pertama saya kerja. Masih hafal ya? Masih hafal. Hari pertama kerja? Hari pertama. 2 Februari 2015. Karena 1 Februari waktu itu hari Minggu. Oke. Sudah hampir 10 tahun? Ya, almost 10 tahun. Bergelut di bidang jurnalistik. Why not? Why not? Ya. Mungkin kita coba bandingkan ya pengalaman kita dengan apa ya, yang sudah dialami oleh Mas Cahyono. Mas Benny menjalankan profesinya sebagai jurnalis dari tahun 2015 secara profesional, hampir 10 tahun, sudah 9 tahun berjalan. Kalau Mas Cahyono sudah berapa lama menggeluti dunia ini? Kalau awalnya, memang saya masuk di kuliah tahun 88, 90 saya belajar menulis di Pers Kampus saat itu. Akhirnya terus-terusan, dan saya punya saat itu terobsesi ya, karena saya sering membaca Tempo dan majalah Gatra saat itu kan. Dan ini kebetulan saya juga background saya juga aktivis kan saat itu. Jadi terbentuk untuk melawan saat itu. Ya kan? Akhirnya saya tahun 2002 aktifnya tahun 2002. Saya masuk aktif. Saat itu saya ikut koran mingguan saat itu pertama awal. Akhirnya 2003 saya punya media sendiri mingguan. Namanya Busur saat itu berkembang cukup lumayan saat itu hingga sampai sekarang ini memang rezeki saya di jurnalis kan itu lah.
Tapi kalau melihat background saya dari teknik kan gitu. Saya pernah jadi kerja di HK, jadi kecil-kecilan kontraktor. Akhirnya rezeki saya di jurnalis dan itu ya kita mati aja sekarang sampai sekarang gitu kan, kita malah ketemu dengan Mas Benny kan ya, teman-teman yang muda-muda itu akhirnya saya ikut muda. Jadi awet muda. Ketemu teman-teman kita iya, apalagi wartawan wanita sekarang cantik-cantik kan gitu. Akhirnya sering ketemu itu kan. Sudah sekitar lebih dari 20 tahun Iya. Anda menggeluti profesi sebagai jurnalis. Iya. Kita masih belum apa-apa ini Mas Benny. Iya, hormat sama sekali. Kita harus sungkem ini kepada beliau. Kalau ngomongin passion tadi, mungkin 9 tahun kita masih menikmati begitu ya. Bergelut dengan passion kita. Kalau 22 tahun, lebih dari 20 tahun Iya. berada pada bidang pekerjaan yang sama. Iya. Bagaimana ini kemudian mengedepankan passion dan kita menawar, mengukur, kemudian menakar dengan realita di luar yang kemudian mungkin tidak bisa hanya sekedar dibayar dengan passion. Mas Cahyono. Memang hidup itu pilihan ya. Milih merah, hijau, kuning kan. Akhirnya pilihan saya ya jurnalis ini. Ketika saya masuk jurnalis memang untuk masalah salary ya tidak seperti yang lainnya kan gitu lah. Kita melihat bahwa hidup di jurnalis itu adalah suatu pilihan. Pilihan saya sini. Kalau saya kepingin kaya, saya nggak akan di jurnalis. Jadi kita jalani aja sampai sekarang. Alhamdulillah rezeki itu datangnya dari mana saja kan gitu loh. Sehingga apa yang kita jalani sekarang, menurut saya kata Mas Ben itu adalah pekerjaan yang mulia kan dulu untuk sebagai jurnalis kan, pekerjaan jurnalis. Karena apa? Kita memberikan suatu informasi yang benar kepada masyarakat kan gitu. Dan inilah adalah pilihan saya dan mungkin selain ibadah saya sholat 5 waktu, ini sebuah ibadah untuk memberikan suatu informasi yang benar kepada masyarakat kan gitu. Sehingga ini memang pilihan harus kita lakukan sampai sekarang ini kan. Alhamdulillah sampai sekarang menurut saya semua rezeki dari Allah ya kita jalankan aja sampai sekarang. Buktinya kita bisa nyoklakan anak ya kan, bisa, tapi tidak punya perusahaan lah ya, mobil mewah nggak punya ya kan. Kalau mobil mewah langsung dilaporkan Mas Benny ke KPK kan itu ya. Dari mana datangnya begitu Mas Benny? Artinya memang rezeki saya adalah di jurnalis, sebagai pekerja jurnalis kan itu Mas. Oke. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu begitu ya, bahwa kerja sebagai jurnalis ini punya sebetulnya banyak sekali privilege yang tidak didapatkan oleh pekerjaan yang lain. Ya. Bertemu dengan kemudian sosok-sosok figur-figur penting di negeri ini, dengan mudah kita bisa kemudian punya kesempatan untuk ngobrol dengan beliau-beliau tersebut, mengetahui peristiwa kejadian lebih dulu daripada yang lain. Jadi banyak kemudian mungkin hal-hal yang masyarakat tidak kemudian betul-betul tahu sebetulnya privilege apa atau keuntungan apa yang kita peroleh sebagai seorang jurnalis. Dari 9 tahun berjalan dan lebih dari 20 tahun berjalan, Mas Benny dan juga Mas Cahyono, keuntungan apa, manfaat apa, atau rasa bangga yang paling tinggi di titik apa yang Anda pernah rasakan ketika Anda menjalankan pekerjaan sebagai seorang jurnalis? Mungkin Mas Benny boleh cerita. Tahun 2015 saya mendapatkan penugasan ke Jember. Saya waktu itu posisi kantor di Surabaya. April itu ada edisi Kartini. Di Jember itu ada seorang perempuan yang tinggal, dia single parent, anak 1, tinggal di rumah gedek lantai tanah. Tapi kemudian didesain rumahnya itu penuh dengan rak yang berisi buku. Setiap selesai pulang sekolah, rumah itu selalu ramai, dikunjungi anak-anak kecil di lingkungan sekitar, dan saya mendapatkan tugas untuk meliput aktivitas itu. Karena bagi kami, dia adalah pahlawan literasi di perkampungan. Perjalanan ke sana, saya sempat mendapatkan warning dari seseorang yang memberitahukan ke saya, ada laki-laki yang cemburu, kamu datang menemui perempuan itu. Siapa dia? Itu saya nggak tahu. Yang pasti dia adalah laki-laki yang menyukai perempuan itu. Kayaknya nggak suka dengan kedatangan saya kan. Saya bilang, saya hanya mau liputan saja gitu. Singkat cerita, saya sampai ke sana dan kemudian itu saya liput. Sangat inspiratif sekali bagaimana dia berjuang
melawan kanker payudaranya sampai dia ditinggalkan sama suaminya, tapi dia masih tetap berjuang untuk menumbuhkan literasi di perkampungan. Begitu berita itu tayang, seminggu kemudian saya dikontak oleh narasumber saya itu, sembari dia mengabari bahwa ada kiriman 20 kardus yang berisi buku. Itu kiriman dari pembaca. Wow. Itu saya, wah ini suatu yang tidak bisa saya lupakan. Dan itu sangat berharga sekali bagi saya. Saya bisa membantu seperti itu. Dan yang mengasih waktu itu mantan wakil menteri PUPR. Kalau saya nggak salah ya, itu ayahnya Pak Emil. Itu salah satu yang pengalaman saya menjadi seorang jurnalis dan dampaknya seperti apa kayak gitu. Saya juga pernah liputan di Sumber dekatnya Waduk Karangkates ini apa namanya? Sumber Pucung. Ada anak kecelakaan. Singkat cerita dia kakinya harus diamputasi. Ketika mau sekolah dia ditolak. Kemudian saya bantu untuk mempublikasikan peristiwa itu. Setelah mendapatkan respon dari banyak pihak dan masyarakat, anak itu akhirnya bisa sekolah lagi dan bahkan ditunjuk menjadi ketua kelas. Ya, bagi saya mungkin itu peristiwa biasa gitu ya bagi banyak orang, tapi bagi si anak itu sangat spesial. Bagaimana dia kembali ke lingkungan tempatnya bermain, kemudian diberikan tempat menjadi ketua kelas, dia semacam mempunyai tanggung jawab kayak gitu. Karena yang sebelumnya terkesampingan, sekarang dia kembali lagi, dan itu juga membuat guru-guru di sana memahami bahwa anak-anak disabilitas, difabel tidak harus kita singkirkan, tapi justru kita peluk. Pengalaman-pengalaman itu 1-2 pengalaman yang saya lewati yang sangat terngiang di ingatan saya, dan ya itu cukup membuat saya bangga menjadi seorang jurnalis meskipun masih banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi sampai saat ini. Oke. Mungkin itu hal yang tidak diketahui pula oleh banyak masyarakat ya, Mas Benny dan juga Mas Cahyono. Di luar sana mungkin banyak yang menganggap bahwa profesi jurnalis itu hanya kemudian mementingkan bad news is a good news. Oke. Tapi banyak masyarakat tidak tahu bahwa dengan tulisan dari pena kita bisa menumbuhkan harapan, menumbuhkan semangat baru, kemudian memberikan jalan bagi perjuangan-perjuangan yang sebetulnya sudah dilakukan namun hal tersebut tidak mudah. Begitu ya Mas Benny? Saya cukup menyaksikan teori bad news is good news ya. Karena dalam persepsi saya menjadi sebuah berita itu ada tahapannya. Mulai dari wawancara, konfirmasi, klarifikasi, sampai akhirnya kalau dicetak itu ada filter di redaksi, ada rapat redaksi, mempertimbangkan ini layak tayang atau tidak, kayak gitu. Justru sebetulnya bagi saya semua berita itu bagus, karena ada proses itu tadi. Sekalipun peristiwa itu peristiwa kecelakaan, peristiwa korupsi, bagus dalam sudut pandang bahwa kita mengajak pembaca paham atau berbagi informasi. Ada peristiwa seperti ini sehingga kalian sebaiknya jangan seperti itu, supaya nggak terjadi seperti ini. Bukan berarti kita ngajak, ayo korupsi, ayo ugal-ugalan di dalan, bukan seperti itu. Kita kan memberikan pesan yang baik, artinya bersumber dari hal yang baik juga, sekalipun peristiwanya bagi sebagian orang itu tidak baik. Dan apalagi semakin berkembangnya ke sini, tantangan kita juga semakin besar untuk menghadirkan informasi yang akurat. Betul. Mas Arga tahu media sosial seperti apa, bagaimana orang mengekspresikan emosinya di media sosial dan sebagainya, yang seharusnya itu kadang menurut saya nggak perlu ditampilkan tapi juga ditampilkan. Ya pada akhirnya itulah yang menjadi tantangan-tantangan saat ini yang harus kita hadapi. Betul. Kategori bad news itu kan juga nggak ada secara spesifik gambarannya seperti apa ya. Itu kan hanya sebuah penilaian objektif kita saja. Tapi sebagai jurnalis kan kita punya angle, punya kacamata bagaimana kita memotret peristiwa atau kejadian tersebut atau isu tersebut. Karena sejatinya berita itu kan perspektifnya reporter.
Saya sama Mas Cahyono ketika datang ke lokasi kecelakaan sama-sama menulis. Aku yakin apa yang saya tulis dengan apa yang ditulis Mas Cahyono akan berbeda. Sekalipun peristiwanya sama. Ya. Artinya apa? Berita itu kan perspektifnya, perspektif masing-masing. Jadi yang hadir, yang dibaca oleh publik itu adalah perspektifnya jurnalis. Ya. Nah, itu senyampang sebetulnya sejurus dengan kenapa ada uji kompetensi yang begitu menurut kami sangat penting agar kompetensi jurnalis meliput peristiwa itu tidak lepas dari kaidah-kaidah katakanlah kode etik dan sebagainya. Sehingga pesan yang disampaikan meskipun angle-nya berbeda itu tidak mengurangi nilai-nilai akurasi informasi. Oke, baik. Nah, Mas Cahyono, perjalanan Anda ini kan 2 kali lipatnya Mas Benny ya? 3 kali lipat. Sudah lebih dari 20 tahun. Yeah. Pasti banyak momen, banyak peristiwa, banyak kejadian yang Anda lewati. Yeah. Momen apa yang membuat Anda merasa sangat amat bangga menunjukkan kepada masyarakat, menunjukkan kepada keluarga bahwa aku adalah seorang jurnalis begitu. Di dunia pekerjaan pasti ada suka dan duka kan. Kita ambil sukanya dulu apa dukanya dulu? Kira-kira yang mana nih? Dukanya itu banyak sekali. Artinya setiap kita mau menyampaikan informasi kepada masyarakat, tidak hanya pada posisi misalnya kecelakaan, politik, ya kan, atau kriminal. Tapi ini dalam satu sisi, ketika kita investigasi terkait pasir besi saat itu, kan ramai dengan pasir besi itu pertama kali yang menulis adalah saat itu Birawa. Iya Birawa. Setelah perjalanan menulis, jadi saya diteror saat itu. Diteror, mau dibunuh, mau ditabrak, anak istri saya mau dibunuh juga, pasir besi. Nah itu dalam perjalanan, kalau saya nggak takut saat itu, saya hadapi gitu loh. Tapi teman-teman yang lain belum ada yang nulis, saya sendiri yang nulis. Ada yang menawari, aku butuh duit piro kan gitu kan. Akhirnya saya tolak saat itu. Dari saya tolak itu, teror itu semakin kenceng gitu loh. Tapi saya hadapi terus kan loh. Akhirnya berita saya running berapa kali, akhirnya ada yang melaporkan ke Polda Jatim saat itu. Jadi terornya sedikit-sedikit berhenti. Nah itu hasilnya salah satu kepuasan dan ada dukanya juga. Dukanya apa? Istri saya mendapat teror saat itu kan ya. Tapi dalam sisi lain kebanggaan saya bahwa belum ada yang nulis pasir besi, Birawa sudah muncul pasir besi kan itu. Saat saya di Surabaya Pos saat itu kan terbit sore. Jadi teman-teman tuh nulisnya kan paginya, kalau sore sudah terbit. Artinya peristiwa apapun kedulan Surabaya Pos saat itu. Jadi saya sebelum ke Birawa, saya Surabaya Pos dulu. Itu banyak kepuasan tersendiri bagi saya. Sebelum yang lainnya belum nulis, Surabaya Pos sudah muncul dulu hari sore itu juga kan. Tapi saat itu memang pekerjaan-pekerjaan seperti itu butuh semangat ya kan, butuh pikiran yang artinya bagaimana ini memunculkan suatu informasi yang benar dan harus menghadapi orang-orang berbagai macam dan apalagi yang terkait kasus-kasus itu harus melewati orang-orang yang memang konspirasi dalam tindakan-tindakan yang mengarah ke korupsi atau kriminal itu ya. Ya ini kepuasan saya saat itu seperti itu. Jadi belum ada yang nulis, muncul dulu kita kan gitu loh. Karena saat itu Surabaya Pos memang booming bahwa Surabaya Pos itu terkait dengan perang Irak-Iran saat itu kan. Belum ada yang paginya nulis, Surabaya Pos sudah nulis dulu. Akhirnya sama juga saya lakukan seperti itu. Peristiwa apapun pasti Surabaya Pos muncul dulu kan dulu. Apalagi di Kabupaten Malang, saya soalnya dulu itu tugas saya di Batu pertama, yang kedua di Kabupaten Malang. Sehingga itu yang paling banyak ya informasi yang saya dahului saat itu ya di Kabupaten Malang. Terus ada misalnya kriminal.
ada tersangka ditembak sampai mati ya, dan belum ada yang nulis, saya sudah muncul dulu saat itu ya. Itu kepuasan tersendiri bagi saya gitu loh. Oke. Ketika bisa memunculkan informasi itu terlebih dahulu kepada masyarakat, itu jadi sebuah kepuasan. Nah, kepuasan yang lain tadi Mas Cahyono gambarkan ketika berani mengungkap sesuatu hal yang buruk, begitu ya, melawan kebatilan. Betul ya. Melawan keburukan. Tapi itu kan ada resikonya tadi Mas Cahyono gambarkan, hingga kemudian potensi kita diproses secara hukum pun itu sangat kemudian besar terjadi. Apa yang jadi motivasi sebetulnya dari Mas Cahyono pribadi pada saat itu? Keberanian dari mana yang kemudian Mas Cahyono dapatkan sehingga mau kemudian mengangkat isu-isu yang sangat beresiko dan sangat berbahaya semacam itu? Tadi sudah sampaikan, memang terinspirasi pada majalah Tempo saat itu. Majalah Tempo kan berani mengungkapkan di saat itu. Gatra pun juga sama, saya membaca itu. Akhirnya dengan saya sering membaca majalah Tempo dan Gatra itu, karena saya muncul gitu loh. Saya muncul, saya harus artinya berani untuk mengungkap suatu kebenaran kepada masyarakat kan gitu. Karena saat masa-masa itu kan memang masa-masa yang bagi media itu juga banyak ancaman kan. Kita banyak ya, ada di kasus atau di Jogja juga sampai dia meninggal kan gitu. Tapi saat itu saya nggak takut gitu. Artinya ketika kita sudah menulis fakta yang ada dan semuanya itu benar dan bisa terungkap, luar biasa kebahagiaan saya itu kan. Jadi tidak bisa diukur dengan nilai apapun, meskipun itu uang kan gitu loh. Dan tawaran uang itu udah seringkali kalau saya mau, mungkin rumah saya udah di Perpeta Jingga lah. Kalau sekarang? Kalau sekarang juga sama saja, dari ketua PBI juga sama. Banyak tawaran-tawaran seperti itu. Tapi kan artinya kalau saya terima, berarti saya mengganti diri saya sendiri kan dulu. Artinya sekarang apalagi Mas Benny Aji dengan organisasinya cukup ketat sekali, sama di PBI juga sama. Kita teman-teman anggota PBI kita terus selalu kita berikan suatu pemahaman terkait dengan bagaimana menulis berita yang benar. Apalagi teman-teman sudah uji kompetensi dan harus berpegang pada kode etik jurnalistik. Saya sering melakukan seperti itu. Teman-teman kalau di Mako, di kantor PBI itu ya kita selalu diskusi terkait itu. Bagaimana untuk melakukan peliputan investigasi yang benar. Ya kita harus kita lakukan. Saya begitu. Baik. Nah, Mas Cahyono, gimana Mas Cahyono kemudian mendorong, memberikan semangat kepada para adik-adik begitu ya, yang mungkin pengalamannya masih belum sebanyak Mas Cahyono, agar tadi semangatnya, keberaniannya, tulisannya itu setajam dari seperti generasi-generasi jurnalis pada saat mungkin sebelum generasi X, Z, ini generasi milenial, generasi Mas Cahyono. Ya memang kita beda jauh ya. Dulu saya sempat pakai mesin ketik, ya kan. Kalau Mas ternyata mengakui kan sekarang kita memang beda jauh. Zaman Mas Benny kan sudah zaman serba IT ya, serba elektronik, jadi lebih mudah sekarang gitu loh. Ketika teman-teman, saya sudah berkali-kali ngomong, kalian harus benar-benar sekarang sudah ditunjang oleh teknologi ya gitu. Sehingga apa yang kamu kerjakan sekarang itu lebih mudah daripada saya dulu kan dulu. Dulu pakai disket itu dikirim pakai travel. Sekarang kan enggak langsung kan. Sehingga saya berharap pada teman-teman sekarang itu ya sekarang sudah ditunjang informasi semua sudah serba tersedia. Meskipun seperti itu harus ada investigasi. Kita tidak bisa klik terus ada informasi di dalam misal di medsos, terus kamu copy, terus kamu tulis, itu bukan itu yang kamu cari. Yang kita cari adalah ketika terjadi peristiwa, apapun bentuknya harus kamu investigasi di lapangan, harus konfirmasi kepada narasumber, bukan copy paste. Saya melihat sekarang teman-teman itu, saya melihat di online itu banyak copy paste gitu loh. Sehingga itu yang melanggar kode etik jurnalistik kan. Ya, kita pahaman seperti itu. Saya setiap hari itu teman-teman yang tergabung dalam organisasi PW itu saya buka terus link-linknya itu. Ketika itu artinya tidak berimbang, adanya hanya satu sudut aja,
baru teman-teman saya kasih tahu gitu loh untuk bisa memperbaiki penulisan beritanya itu. Oke. Nah, di tengah keterbatasan dulu ya, ngetik aja masih mesin ketik ya, Iya. Mas Cahyono. Iya. Sekarang sudah kita bisa lakukan oleh teknologi Iya. kita. Bagaimana Anda menggali informasi, melakukan investigasi dengan kemudian mungkin latar belakang informasi yang sangat terbatas Saat itu. saat itu? Ya memang banyak tantangan sangat berat sekali saat itu kan. Apalagi investigasi terkait dengan tindak pidana korupsi kan. Itu sangat berat sekali saat itu. Karena apa? Ketika kita datang, ya kan, tidak harus mau konfirmasi, nggak langsung ditemui berkali-kali, menunggu berjam-jam. Ya itu memang sulit untuk langsung menuju kepada yang bersangkutan karena berlapis-lapis kan saat itu kan. Tapi tetap saat itu sampai berapa hari pun saya akan tunggu itu informasi seperti itu. Nah sekarang kan tidak teman-teman karena IT ya, buka klik aja udah muncul semua kan. Dulu itu ya nunggu sampai ngesot kan gitu kan, sampai sakit mah wartawan yang belum sakit mah jadi belum saja jadi wartawan. Kan itu. Kalau dulu sakit mah mungkin sekarang mental health. Mental health. Mas Benny, Mas Cahyono, ke depan ini kan akan jadi momen yang menyibukkan kita ya. Ada agenda-agenda politik yang harus kemudian kita juga kawal. Ada Pilkada 2024. Mungkin pemanasannya sudah ada di pemilu 2024 kemarin. Iya. Kalau pemilu ada di tingkat nasional, mungkin kita tinggal running apa yang ada di daerah. Tapi di Pilkada ini kan gawenya ada di daerah. Gimana nih persiapannya? Kemudian memposisikan diri, jurnalis harus kemudian katanya kan independen ya. Tidak kemudian memihak pada pasangan calon atau para pengusung mereka dari partai politik. Gimana Anda berdua menyikapi dan menempatkan diri sebagai seorang jurnalis pada saat momen Pilkada ini? Mas Benny. Jurnalis harus berpihak. Media juga harus berpihak. Independen artinya bukan netral. Independen tetap berpihak. Kita berpihak kepada kelompok yang suaranya tidak terakomodir. Kita berpihak kepada kelompok-kelompok yang terdiskriminatif. Kita juga berpihak kepada kelompok-kelompok yang menjadi korban ataupun penyintas. Momen Pilkada salah satunya juga harus kita bawa keberpihakan itu. Bagaimana kita bisa memunculkan isu-isu minor yang selama ini mungkin terabaikan oleh kebijakan pemerintah, namun cukup penting bagi sebagian kelompok masyarakat itu. Itu sekaligus juga menjadi bahan yang mungkin bisa dipertimbangkan bagi calon-calon supaya mereka bisa menyiapkan strategi apa atau kebijakan apa supaya nanti ketika mereka punya kedudukan jabatan mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat di sana. Tapi secara praktis, maksudnya politik, tentu saja media tidak boleh cawe-cawe di sana karena porsi kita memang berbeda. Kita yang bertugas mengantarkan berita ini punya pagar yang cukup tebal sekali supaya tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Memang sangat disayangkan kalau beberapa tahun lalu, terutama di momen pemilihan presiden, ada media-media yang kemudian bahkan mendeklar saya mendukung A, seperti itu. Sejatinya media ini kepemilikannya adalah punya publik gitu kan, sehingga kita harus berpihak kepada publik. Nah saya kalau Aji secara organisasi kami sudah menyelenggarakan pelatihan khusus untuk liputan pemilu. Supaya liputan pemilu itu bukan sekadar meliput si calon mendaftar, kemudian si calon kampanye di sana atau si calon begini, tapi kita bisa jauh daripada itu. Contoh, ada calon ngomong apa, kita bisa klarifikasi omongannya itu. Itu sudah dilakukan ketika kemarin ada debat Pilpres, sejumlah media melakukan cek fakta terhadap statement-statement yang disampaikan waktu itu masih calon presiden ya. Itu menjadi salah satu instrumen yang bisa memberikan edukasi yang informatif, informasi yang informatif kepada penonton ataupun pembaca. Nah, di lingkup yang terkecil atau katakanlah daerah, hal seperti itu juga harus dibangun supaya nanti orang memilih itu bukan sekadar
mereka punya rasional gitu loh. Saya memilih ini karena saya punya informasi ini kayak gitu. Jadi tidak sekadar asal-asalan pilih kayak gitu. Nah, tugas kita sangat penting di sini supaya orang nggak salah pilih dan orang akhirnya ketika memilih punya rasionalisasi, saya menjatuhkan pilihan ke A atau B atau C kayak gitu. Tapi yang membuat saya pribadi penasaran nih Mas Benny, kalau kita kan bekerja pada sebuah lembaga media ya, tidak kemudian secara independen begitu, kita sebagai seorang jurnalis dan juga punya media sendiri. Nah, gimana kemudian mendudukkan produk jurnalis kita di tengah kemudian mungkin kepentingan dapur, marketing, dan juga idealisme kita memberikan informasi berimbang kepada masyarakat, kepada pemilih dalam konteks pilkada ini, Mas Benny? Sebetulnya aturannya sudah jelas. Kalau misalnya ada partai politik, politisi atau calon kepala daerah beriklan, itu hal yang seharusnya dilakukan. Ketika ada produk yang berkaitan dengan iklan, ada keterangan advertorial. Artinya produk berita itu, informasi itu adalah advertorial karena orang pesan. Nah, itu sebetulnya sudah bisa menjelaskan bahwa kita tidak terintervensi, maksudnya media tidak terintervensi, tapi memang ada kerjasama di sana. Tapi memang kita juga tidak bisa menafikan ya, terutama bagi sejumlah media yang pemiliknya adalah orang-orang dengan latar belakang politik. Tentu itu akan menjadi senjata politik mereka juga untuk memenangkan kontestasi kayak gitu. Nah, pada akhirnya itu jatuh pada keyakinan masing-masing. Maksudnya keyakinan masing-masing ini ya di media secara kelembagaan itu menjadi dilematis bagi mereka. Tidak manut akan ada sanksi, manut pun sepertinya mengkhianati kayak gitu. Nah, kami hanya mendorong supaya hal-hal seperti itu tidak dilakukan, karena tanggung jawab kita bukan kepada owner, bukan kepada sekelompok orang saja, tapi tanggung jawab kita kepada publik gitu loh. Sehingga seharusnya ada yang berpikir bahwa ada yang lebih penting daripada kepentingan kelompok-kelompok ini, yaitu kepentingan publik. Kayak gitu. Itu tantangannya memang sih Mas Arga. Tapi tidak bisa dipungkiri begini Mas Benny, hari ini industri kita media, kemudian jurnalistik, jurnalisme itu pada posisi yang mungkin sulit ya, di tengah perkembangan teknologi informasi di mana orang banyak mungkin melakukan promosi pada media-media baru selain media-media konvensional. Dengan kemudian mungkin tawaran yang menggiurkan dari misalnya para calon kepala daerah yang kemudian maju lewat pilkada, hingga kemudian mereka bisa ikut ke dalam redaksi, menentukan angle. Bagaimana kemudian ketika ada tawaran itu masuk, perusahaan media dan juga para jurnalis yang ada di dalamnya itu menyikapi hal itu? Ya kalau mau jernih ya ditolak ya. Kalau mereka kalau mau ngintervensi jauh ke dapur redaksi itu saya rasa fatal sekali, karena itu sudah melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Redaksi itu bekerja berdasarkan apa yang, kan reporter itu mengolah data di lapangan kan, kemudian dinaikkan ke redaktur, kemudian diolah di ruang redaksi kayak gitu. Kemudian kalau itu diintervensi demi kepentingan sekelompok orang, saya rasa ya itu hal yang seharusnya tidak terjadi. Realitanya di Malang gimana ini Mas Benny? Kalau menurut pengamatan saya, memang ada beberapa media yang berafiliasi dengan partai politik dan memang itu untuk kepentingan politik, terutama dalam masa-masa kampanye. Bahkan ada juga yang tidak mau memberitakan karena punya apa istilahnya, relasi ya, kedekatan yang cukup baik dengan salah satu sosok kayak gitu. Ya pada akhirnya kami hanya bisa mengajak terutama kepada pembaca bahwa mereka harus memilah informasi, mereka harus membaca kebutuhan informasi dia. Bukan saya membaca karena apa yang ada. Saya harus mengkonsumsi informasi karena saya butuh sesuatu. Oh, saya butuh informasi soal politik, saya mencari informasi politik. Saya butuh informasi olahraga, saya mencari informasi olahraga. Tidak sekadar membaca apa yang tampil begitu saja. Mereka punya filter. Baik. Gitu.
Kalau Mas Cahyono ini kan pengalamannya juga sudah mungkin berapa kali tahapan pemilu dan juga pilkada ya. Iya, itu perlu ditekankan pengalaman. Ini sangat berpengalaman ini. Pengalaman-pengalaman itu yang perlu kita pelajari. Experience is the best teacher. Oke. Itu kata quotes. Mas Cahyono, Anda dan juga mungkin para jurnalis senior pasti punya kedekatan dengan tokoh-tokoh yang mungkin hari ini akan jadi bakal calon peserta pilkada kita 2024 di Malang Raya. Pasti mereka secara mungkin baik formal maupun informal meminta saran, kemudian arahan, meminta kemudian formula dari teman-teman jurnalis yang dinilai pintar memberitakan sebuah informasi ini agar mungkin pesan-pesan kampanye mereka itu tersampaikan dengan efektif. Gimana ketika mereka mendekat, posisi Anda sebagai seorang jurnalis, tapi di luar itu punya kemudian relasi yang dekat secara personal, menempatkan posisi itu tuh gimana sih Mas Cahyono? Iya, memang kita dilematis ya. Karena semuanya calon itu kenal semua gitu loh. Kebetulan di kantor PBI itu sudah ada 12 calon kepala daerah yang datang ke kantor PBI. Sudah 12 calon kepala daerah datang kantor PBI untuk minta rekom. Artinya dia diskusi dengan teman-teman. Artinya nanti kita tidak bisa menolak siapapun yang akan datang ke kantor PBI. Artinya kita diskusi di sana. Ya teman-teman ya banyak yang datang. Kita memang menghadirkan teman-teman kan itu untuk bisa bagaimana dari hasil diskusi itu teman-teman bisa melakukan kesimpulan masing-masing. Artinya dilematis kita adalah sisi lain kita butuh untuk menghidupi dapur di redaksi, sisi lain kita harus bagaimana artinya menyeimbangkan di antara teman-teman nulis berita terkait dengan calon-calon kepala daerah. Nah itu sudah tekan saya sana. Artinya kita tidak bisa melakukan intervensi kepada perusahaan media. Dia menawarkan artinya melalui iklan maupun melalui editorial itu kan kita tidak bisa karena organisasi ini kewattawan tidak bisa melakukan penekanan terhadap perusahaan media. Karena apa? Semua perusahaan media sekarang kan artinya harus menghidupi operasional di dalam redaksi itu sendiri kan, sehingga kita ya tidak bisa. Artinya itu teman-teman atau perusahaan media harus bagaimana bisa mengfilter daripada calon-calon kepala daerah yang mau artinya iklan misalnya kan. Dan biasanya perusahaan media itu kan tidak hanya satu, misalnya ada iklan, editorial kan tidak hanya satu. Artinya dukungan-dukungan itu tidak mendukung, tapi dia ada kontribusi terkait dengan pemberitaan editorial. Memang sudah diatur ya dalam undang-undang pers, sudah diatur itu semua. Dan di PBI sendiri sekarang sudah punya Mapilu, masyarakat dan pers pemantau pemilu. Dan itu sudah diakui oleh KPU. Ini kemarin kita sudah lakukan pengawasan melalui Mapilu, PBI melalui Mapilu sudah melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin. Dan hari ini pun juga sama, kita juga ada pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana dalam melakukan pemantauan pemilu kan gitu. Sehingga ini kalau di PBI sendiri memang ada teman-teman yang tergabung dalam Mapilu, dia sudah paham terkait dengan bagaimana melakukan pemantauan terhadap pemilu. Sehingga ini teman-teman sambil mengawas juga sambil menggali suatu informasi sebagai bahan nanti dia menulis dalam pemberitaan. Nah ini yang saat ini PBI memiliki Mapilu itu sendiri. Dari 12 tadi figur mungkin bakal calon yang akan maju di pilkada Malang Raya datang ke kantor PBI, memang apa yang diobrolin ini Mas Cahyono? Ya pertama apa ya teman-teman rata-rata banyak apa sih pilihan sampean misalnya, pilihan sampean untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Apa nanti setelah menjadi terpilih jadi kepala daerah, apa yang pertama yang Anda lakukan? Biasanya rata-rata teman-teman itu ya, dengan normatif aja pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Nah dari situ nanti kita bisa menilai dari 12 calon kepala daerah mana sih yang bisa nanti artinya program yang bisa diterima oleh masyarakat kan gitu ya. Nanti
artinya di sini tidak satu pun kepala daerah yang menjadi penulisan utama bagi teman-teman. Semuanya itu semua sesuai apa yang dia sampaikan kepada teman-teman saat kita melakukan diskusi itu. Oke. Baik, selain kemudian ngobrol tadi kira-kira apa sih yang akan digagas begitu ya sebagai calon kepala daerah, pasti mereka minta dukungan dong Mas Cahyono? Kalau minta dukungan nggak ada dukungan, tapi dia hanya saya juga berikan masukan apa yang kira-kira yang bisa saya lakukan ketika saya terpilih sebagai kepala daerah ataupun saat kampanye. Teman-teman wartawan punya program nggak untuk kira-kira bisa disampaikan terkait apa yang belum ya atau yang kurang yang dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya, biasanya gitu. Oke. Kalau diminta secara personal mungkin tidak disampaikan secara kelembagaan ya lewat PWI, diminta personal, Mas Cahyono ewangan aku tuh, po. Secara pribadi tak ewangi gitu, tapi secara organisasi kan. betul. Nah itu gimana Mas? Maksudnya ketika misalnya ewangono gitu, artinya kan kita dilihat kemampuan kita gitu ya, secara profesi sebagai seorang jurnalis pasti ada hal-hal yang bisa kita berikan sumbangsaran yang positif kepada mereka. Jadi tim sukses begitu Mas untuk pilkada bagi sejumlah calon mendatang. Ini teman-teman jurnalis pasti kan juga banyak tawaran terkait dengan hal itu. Tapi saya melihat sampai sekarang teman-teman belum yang menjadi tim sukses karena teman-teman sudah menyadari bahwa seorang jurnalis ini apalagi sudah tergabung dalam suatu organisasi sudah diatur gitu loh, sehingga untuk jadi sukses kayaknya tidak lah ya kan. Artinya kalau dia tetap dari sukses berarti ada sanksi dari organisasi kan, sehingga ini yang saya tekan kepada teman-teman itu gitu loh. Tapi secara pribadi loh tidak menyebutkan lembaga, tidak menyebutkan dia sebagai jurnalis, tidak menyebutkan dia bekerja di media, perusahaan media, boleh lah ya. Tapi jangan sekarang karena kita sudah ada batasan dan sudah diatur dalam undang-undang pers sudah diatur gitu loh. Sehingga teman-teman yang artinya sudah bergabung di organisasi kewartawan ini otomatis dia akan mematuhi apa yang sudah diatur dalam undang-undang pers, kan gitu. Nah kalau tim sukses zaman sekarang kan ini komponennya banyak sekali ya Mas Benny dan juga Mas Cahyono. Mungkin tidak kemudian hanya yang tampil sebagai juru kampanye, tapi tim di belakang itu kan banyak, tim branding, tim media sosial, buzzer dan lain sebagainya. Dan kemampuan itu saya yakin juga dimiliki oleh teman-teman jurnalis. Ketika diminta support jadi tim suksesku untuk megang branding dong, untuk megang media sosialku, sudah terjadi nggak hal-hal yang semacam itu sekarang ini? Sudah terjadi. Pada prinsipnya jurnalis tidak bisa menjadi tim sukses. Ketika dia memilih untuk menjadi tim sukses, dia harus menanggalkan profesinya. Boleh jadi tim sukses, tapi tidak selamanya. Bisa cuti kok dia. Bisa cuti dalam beberapa waktu untuk jadi tim sukses kayak gitu. Artinya dia sudah nggak punya kepentingan di media tersebut. Pilpres kemarin kan ada yang kayak gitu. Nah, kalau dia jadi jurnalis kemudian jadi tim sukses itu tidak boleh dan sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa begitu? Karena ketika dia jurnalis kemudian dia menjadi tim sukses, dia sudah tidak berpihak kepada publik. Dia berpihak kepada kelompok itu, untuk kepentingan itu. Padahal kepentingan media adalah untuk publik. Ini kan bertentangan. Itu yang menjadi prinsip kenapa kemudian jurnalis tidak boleh menjadi tim sukses. Tapi kalau dia menanggalkan profesinya untuk sementara waktu mungkin it's okay, monggo. Baik. Tapi mungkin secara individu begitu kan kita punya preferensi dukungan begitu ya. Dan tentu kan. Dan juga mungkin lembaga kita juga mungkin secara visi dan misi lebih cocok kepada kemudian pasangan calon yang mana, kemudian yang mungkin muncul pada pilkada mendatang. Walaupun dukungan tersebut tidak tampak secara langsung, tapi dari tulisan, dari kemasan media kita kan terlihat ya. Misalnya calon A fotonya
kecil gitu. Calon B fotonya di headline. Calon C kemudian tulisannya ada di halaman paling belakang, calon D tulisannya ada di depan gitu. Nah, itu kan hal-hal yang teramati oleh masyarakat. Menempatkan secara teknis, memberikan proporsi yang sama kepada masing-masing nanti pasangan calon kita ini gimana kuncinya, Mas Cahyono? Ya, kita kan di redaksi kan ada redaktur. Ada redpel, ada pemimpin redaksi. Tugas jurnalis di lapangan ya tetap menulis kan itu loh. Tapi kalau memang itu ada porsi tersendiri nggak sama dengan lain misalnya, berarti mungkin itu ada editorial misalnya, kan ada iklan. Nah itu kan memang diperbolehkan kalau itu kan. Tapi cara individu terus saya mendukung penuh full kepada salah satu kepala daerah, ya itu tidak dibolehkan kan itu. Karena apa kata Mas Ben tadi, memang kita harus memberikan suatu edukasi kepada masyarakat terkait dengan pilkada itu kan. Dan di PBI sendiri ada 3 orang yang kemarin menyalahkan anggota legislatif. Otomatis dia kita berhentikan sementara untuk dia konsentrasi mengikuti pileg saat itu. Dia pengurus, kita berhentikan sementara dari pengurus. Ketika dia nggak terpilih, dia bisa kembali. Jadi anggota PBI kembali kan. Memang kita diatur ADRT-nya seperti itu. Nah sekarang teman-teman di atau perusahaan media yang ada di Malang ini kan, ya itu tadi kembali lagi pada sisi dapurnya itu untuk menghidupi itu kan. Dan kita tidak bisa kan suatu organisasi untuk artinya intervensi terkait dapurnya masing-masing perusahaan media itu. Sehingga tetap saya sudah mengimbau pada teman-teman harus sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pers. Sehingga dalam penulisan ya harus sesuai dengan kode etik jurnalistik, itu utama, harus kunci itu harus kita pegang. Jangan sampai ada publik artinya beranggapan bahwa media itu ternyata bisa dibeli salah satu kepala daerah untuk misalnya untuk iklan, publikasi yang lainnya misalnya, itu ketakutan kita seperti itu. Jangan sampai pembaca ini punya pemikiran yang lain gitu loh. Tiba-tiba kan media itu jangan sampai seperti itu kan. Baik. Karena sebetulnya kalau kita betul-betul mengarah pada beberapa atau sekelompok kepentingan tertentu itu terlihat ya sebenarnya secara gamblang dan gampang untuk diamati gitu. Nah, Mas Benny terkait dengan hal tersebut tadi, memberikan porsi yang proporsional kepada masing-masing baik mungkin partai politik ataupun calon yang nanti berkontestasi dalam pilkada. Gimana kalau Mas Benny menentukannya secara ideal ini? Penentuan konten itu tidak melulu soal foto kecil dengan foto besar ya. Juga tidak dengan banyaknya paragraf kalau kita bicara cetak kayak gitu. Tapi senyampang itu sudah berimbang, itu sudah cukup sebetulnya. Nah, bagaimana sebetulnya teman-teman redaksi paham lah soal positioning itu, supaya nanti bisa dikonsumsi oleh publik itu secara berimbang juga. Dan saya rasa di Kota Malang khususnya sejauh ini cukup oke-oke saja. Pemberitaan soal politik, pilkada, mereka cukup independen, memberikan informasi yang baik kepada publik, seperti apa peristiwanya. Yang perlu saya tekankan justru kepada pembaca atau konsumen kayak gitu. Kami sebagai organisasi tidak bisa melakukan intervensi kepada media. Media punya organisasi sendiri. Organisasi profesi jangkauannya hanya kepada profesinya, kepada individunya. Anggota haji harus ngikut aturan yang ada di haji. Medianya nggak bisa gitu. Nah, harapan kami publik juga bisa punya pertimbangan ketika mengkonsumsi berita, mereka tidak kemudian serta-merta percaya begitu saja. Ada perbandingan informasi yang perlu mereka kejar. Kalau Pilpres dulu dukung si A, nontonnya merah gitu kan misalnya. Dukung si B, nontonnya biru gitu. Sekarang jangan begitu. Yang merah ditonton, yang biru ya ditonton. Sehingga perspektifnya lebih banyak kayak gitu. Justru kami mendorongnya seperti itu. Tidak
terkooptasi pada segmen-segmen tertentu saja. Kita harus terbuka sudah sekarang waktunya. Betul, siap. Nah, Mas Cahyono, Mas Benny, itu kemudian sudut pandang rekan-rekan jurnalis diwakili PWI dan juga AJI dalam menatap gelaran Pilkada 2024 ke depan. Tapi perjalanan kita kan tidak hanya berhenti pada Pilkada 2024, ke depan masih panjang jalan kita yang harus kita lalui sebagai seorang jurnalis. Masih panjang Mas Cahyono. Kan jurnalis itu profesi sampai kapanpun kita akan jalankan, limitnya itu kan umur kita ya, usia kita ya Mas Cahyono. Maka Anda menatap perjalanan Anda ke depan sebagai seorang jurnalis itu seperti apa? Apa yang Anda harapkan? Apa yang kemudian ingin Anda coba bangkitkan lagi semangat teman-teman para jurnalis saat ini yang mungkin dengan gempuran teknologi informasi merasa tidak bersaing, tidak kemudian dinilai relevan? Apa yang kira-kira bisa Anda berikan semangat kepada jurnalis kita? Mas Cahyono mungkin sebagai senior kita ya Mas Benny. Ya tetap kita memberikan semangat pada teman-teman yang sekarang anak muda ini kan, teman-teman sekarang kan artinya tingkat pendidikannya pun artinya sekarang ada yang doktor, ada yang S2, seperti Mas Benny S2 kan. Wow. Itu tingkat pendidikan sudah mulai bagus dan dalam teman-teman wartawan ini, sehingga dia cara pola berpikir kan otomatis dia lebih maju daripada yang lama-lama ini kan gitu loh. Dan jangkauannya, inovatifnya apa itu jangkauannya lebih panjang, lebih luas kan, apalagi ditunjang oleh teknologi kan. Kalau zaman saya dulu kan ya karena teknologi belum seperti saat ini ya konvensional saat itu kan. Sekarang kan teman-teman ditunjang oleh teknologi sehingga cara berpikirnya, cara penyampaian, cara penulisannya pun juga harus bagus dari yang lama-lama ini kan gitu loh. Sehingga saya tetap memberikan semangat agar utamanya adalah tentang penulisan yang benar, ya kan. Apalagi kita teman-teman sekarang investigasinya lemah saya melihat kan. Kalau dulu memang harus investigasi kan, sekarang kan ditunjang oleh teknologi, tanpa dia datang ke lapangan pun berita itu ada, apalagi ditunjang oleh AI ya. AI itu kan itu juga mempermudah teman-teman untuk mencari suatu informasi kan. Tapi dalam kode etik jurnalistik, wartawan harus bertemu dengan narasumber dan harus berimbang dan harus dua arah minimal kan gitu loh. Sehingga yang kita tekankan saat ini adalah bagaimana menumbuhkan semangat teman-teman dalam untuk melakukan investigasi, untuk mencari berita itu sendiri kan. Karena apa? Sampai saat ini tuh saya melihat bahwa masih pemberitaan-pemberitaan di online hanya satu arah gitu loh. Sehingga harus teman-teman minimal dua arah, ada perimbangan daripada pemberitaan itu, sehingga jangan jadi persoalan-persoalan. Dan memang banyak pengaduan di PWI Malang Raya ini terkait dengan penulisan teman-teman khususnya di online. Sehingga yang ini yang harus ditekankan pada teman-teman itu bahwa untuk suatu penulisan ya harus paham, harus belajar. Yang akhirnya PWI juga sering melakukan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman yang baru-baru menjadi seorang jurnalis. Kan itu harus kita edukasi terus teman-teman itu supaya jangan sampai terjadi persoalan atau menjadi sengketa pers misalnya kan. Kalau sengketa pers ini saat ini kan juga ribet juga nanti, ribetnya pada kita sendiri. Di sidang segala macam butuh waktu ya kan, butuh pikiran, butuh tenaga, jangan sampai seperti itu. Sehingga kenapa kembali lagi pada kenapa harus ada uji kompetensi wartawan ya memang tujuannya untuk itu supaya teman-teman bisa menjadi seorang wartawan yang profesional. Saya melihat teman-teman sekarang yang baru-baru ini, teman-teman yang wartawan muda ini punya semangat sebenarnya. Tapi juga ada yang hanya duduk manis tapi dia sudah membuat berita kan gitu, padahal dia nggak di lapangan. Itu nggak satu dua ya juga masih banyak. Itu kita berikan edukasi terus itu Mas. Baik, siap. Gimana dengan Anda Mas Benny? Saya nggak bisa memberikan semangat kepada teman-teman baru yang menjadi jurnalis. Saya bukan motivator gitu kan, dan saya juga bukan pendakwah yang bisa mencerahkan gitu. Saya hanya meyakini bahwa semangat itu justru lahir dari diri mereka sendiri ketika bersentuhan dengan realitas-realitas sosial. Untuk
menjalani pengalaman itu, mereka harus menjadi jurnalis. Nanti mereka akan menemukan semangat itu sendiri. Seperti yang saya alami ketika di Jember itu. Itu menjadi momentum juga bagi saya, mengapa saya begitu semangat menjadi seorang jurnalis. Jadi yang saya dorong justru sebetulnya teman-teman, terutama teman-teman yang punya jiwa petualangan yang tinggi, saya rasa menjadi jurnalis adalah pilihan yang tepat. Oke. Karena menjadi jurnalis akan menemui banyak peristiwa, banyak tempat, banyak orang, dan saya juga meyakini itu akan membuka silaturahmi yang lain. Ya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan generasi Mudah-mudahan. di bawah kita ada Gen Z, Gen Alpha, di tengah Sandwich. kemudian sandwich generation, di tengah berbagai kemudian pilihan profesi, jadi influencer, jadi YouTuber, jadi content creator, masih banyak yang punya semangat untuk jadi jurnalis ya, Yeah. Mas Cahyono dan juga Mas Benny. Terima kasih banyak Mas Cahyono, Mas Benny sudah hadir di ruang tamu RRI. Lain waktu kita ngopi lagi di ruang tamu RRI, Harus membahas dijadwalkan lagi. dijadwalkan lagi dengan isu-isu kekinian Yeah. terkait dengan jurnalisme, jurnalistik, dan jurnalis Yeah. yang bisa kita bahas bersama pendengar Radio Alright. Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Mas Mas. Cahyono, Mas Mas Benny. Arga. Demikian ruang tamu Radio Republik Indonesia, ruang tamu RRI mengangkat tema Pena Jurnalis. Mudah-mudahan Pena Jurnalis kali ini tetap lancar, tetap kemudian tajam, memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan juga social control kepada kita semua. Tetap bersama kami di Ruang Tamu RRI.